mengkalkulasi paling tidak estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut, kurang lebih sekitar tercatat di sini 8,2 triliun, sedangkan untuk alokasi atau estimasi dari anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar berdasarkan laporan Menteri PU sekitar 51,8 triliun rupiah. Ayo bos gue di situ. 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu di data yang jelas di depan mata kita, jumlah angka kemiskinan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatera kepada kemiskinan di tingkat nasional 0,49% diperkirakan. Kemiskinan ekstrim akan meningkat 0,20%. Dan data ini perlu ditindaklanjuti dengan dua aspek. Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah. Dan ini juga secara signifikan seperti data nasional, angka kemiskinan kita memang menurun, tetapi jumlah angka kelas menengah kita juga sangat-sangat menurun secara dramatis. Mungkin nanti Bu Kepala BPS bisa menggarisbawahi soal menurunnya jumlah kelas menengah di tingkat nasional maupun di khususnya Sumatera. Sehingga konsolidasi data tepat dan sasaran menjadi sangat efektif. Yang kedua, dengan bencana ini, maka banyak kegiatan ekonomi yang kemudian berhenti dan para pelaku ekonomi kehilangan modal ekonominya. Baik, ini sangat bergantung pada tata ruang wilayah yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Dan kita harus berani mengevaluasi tata ruang sehingga berbasis pada mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Dalam konteks ini, prioritasnya adalah rehabilitasi hulu daerah aliran sungai. Dan kita pastikan adalah upaya untuk relokasi untuk rumah-rumah yang memang tidak memungkinkan dibangun di tempat awal. Ini diperlukan pendataan kebutuhan lahan dan juga verifikasi status sehingga benar-benar clean and clear untuk hunian tetap. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan normalisasi pelayanan pertanahan agar menjemput bola para petugas BPN tentunya bisa
melakukan upaya ini, datang ke warga, para pengungsi agar prosesnya lebih cepat. Yang kedua, terkait dengan infrastruktur. Total rumah terdampak sampai dengan 14 Januari 2026 adalah 238.783 unit. Terbanyak memang di Aceh, 208.693 unit. Diikuti Sumatera Utara 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit. Dari ini semua tentunya kita bisa mengkalkulasi paling tidak estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut kurang lebih sekitar tercatat di sini 8,2 triliun, sedangkan untuk alokasi atau estimasi dari anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar berdasarkan laporan Menteri PU sekitar 51,8 triliun rupiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini akan membutuhkan pengawalan termasuk kecepatan menggelar alat-alat berat dan kerjasama yang ketat antara pusat dan daerah, dan kami menyarankan Bapak Menko, Bapak Ketua agar benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi monitor secara berkala, baik yang reguler maupun insidental di Jakarta maupun di lapangan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Ayo bos gue di situ. 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu di